Saatnya 30 hari bercerita. Belajar bersama melalui cerita luar biasa. Selamat mendengarkan. Halo Sobat Hasanah, di 30 hari bercerita kali ini kita akan menceritakan tentang Maryam yang terdapat dalam Quran Surat Ali Imran. Surat Ali Imran termasuk surat yang panjang, yaitu ada 200 ayat. Ali Imran adalah nama seorang laki-laki yang keluarganya terpilih oleh Allah sebagai keluarga yang diberkati, yaitu keluarga Imran. Nama Ali Imran diabadikan di dalam Al-Quran sebagai salah satu nama surat. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Ternyata maksud Allah memilih keluarga Imran adalah karena pasangan suami istri ini lahir seorang wanita yang mulia dalam sejarah, yaitu Maryam. Ketika Maryam masih di dalam kandungan, istri Imran bernazar agar menyerahkan anaknya itu kepada Allah sebagai pemelihara agar kelak menjadi hamba yang soleh, yang selalu berkhidmat di Baitul Maqdis Yerusalem. Hal ini tertulis di dalam ayat ke-35 yang terjemahannya berbunyi, "Ingatlah ketika istri Imran berkata, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui.'" Ketika tahu anak yang dilahirkan itu adalah perempuan, istri Imran menamai anaknya Maryam. Dan istri Imran meminta kepada Allah agar anaknya dipelihara oleh Allah dan melindunginya dari syaitan. Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya sebagai seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan Engkau daripada syaitan yang terkutuk." Ayat 36. Allah menerima nazar istri Imran, lalu memerintahkan Zakaria sebagai pengasuh pemelihara Maryam. Menurut para ahli tafsir, Nabi Zakaria itu adalah paman Maryam. Berarti benar ya, keluarga besar Imran adalah keluarga yang diberkati karena keturunannya menjadi orang-orang yang soleh. Imran, Maryam, Isa putra Maryam, Nabi Zakaria paman Maryam, dan Yahya putra Zakaria. Maka tugas menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 37. Maryam tumbuh menjadi wanita yang kerjaannya setiap hari hanya beribadah dengan berkhidmat kepada Allah di rumahnya di Baitul Maqdis. Zakaria adalah kunci rumah Allah tersebut. Disinilah Allah menurunkan rahmatnya kepada Maryam. Setiap kali Zakaria menemui Maryam di mihrab, dia mendapati berbagai makanan yang lezat berada di samping Maryam. Dari manakah datangnya makanan itu? Setahu dia, Maryam tidak pernah membawa makanan ke rumahnya. Zakarialah yang selalu mengantarkan makanan kepada Maryam. Maryam menjawab bahwa makanan itu berasal langsung dari Allah, mungkin diturunkan dari langit atau melalui perantara malaikatnya. Adapun lanjutan ayat 37 berbunyi, setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kau memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Di dalam surat Ali Imran juga dikisahkan bahwa Nabi Zakaria sudah tua, tapi belum juga dikaruniai anak. Mungkin terinspirasi dari keponakannya Maryam yang menjadi ahli ibadah, Zakaria juga memohon agar dirinya diberi keturunan. Di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya seraya berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa." Ayat 38. Ketika Zakaria sedang sholat di mihrab, bersuluh malaikat Jibril kepadanya. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria, sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu, Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh." Ayat 39.
Zakaria yang kaget mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril merasa heran. Bagaimana mungkin dia akan memperoleh anak sedangkan istrinya seorang yang mandul? Allah menjawab melalui malaikat Jibril, hal itu mudah saja baginya. Apapun yang dia kehendaki maka akan terjadi. Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapatkan anak sedang aku telah sangat tua dan istriku pun seorang yang mandul?" Maka Allah berfirman, demikianlah Allah berbuat apa yang dia kehendakinya. Ayat 40. Zakaria masih tetap belum yakin dan dia akan mempunyai anak. Oleh karena itu, dia meminta suatu tanda bahwa istrinya akan mengandung. Allah mengatakan bahwa tanda-tanda istrinya mengandung adalah Zakaria tidak akan bisa berbicara selama 3 hari, kecuali menggunakan bahasa isyarat. Berkata Zakaria, "Berilah aku suatu tanda bahwa istriku telah mengandung." Lalu Allah berfirman, "Tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di waktu petang dan di pagi hari." Ayat 41. Kelak anak yang lahir dari kandungan itu diberi nama Yahya dan menjadi nabi yang ke-23 setelah Zakaria. Dari sini kita juga tahu bahwa Nabi Yahya semasa hidupnya dengan Maryam. Kembali ke kisah Maryam tadi, Allah telah memilih Maryam sebagai wanita solehah yang dilebihkan dari wanita lain di dunia. Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu, dan melebihkanmu atas segala wanita di dunia yang semasa denganmu." Ayat 42. Sebagai bentuk ketaatan, Allah memerintahkan Maryam agar selalu menyembah Allah, selalu sujud dan rukuk kepada Allah bersama orang-orang lainnya yang menyembah Allah. "Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk." Ayat 43. Sampai suatu hari, Allah memberikan suatu keajaiban yang tidak disangka-sangka bagi Maryam. Allah mengabarkan bahwa Maryam akan mengandung seorang anak laki-laki yang namanya sudah ditentukan oleh Allah, yaitu Isa Al-Masih. Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Ayat 45. Ketika masih bayi, Isa kelak memiliki mukjizat, yaitu tidak bisa berbicara dengan manusia. Dan dia berbicara dengan manusia dalam buayan, dan ketika sudah dewasa dan dia adalah termasuk orang-orang yang soleh. Ayat 46. Maryam tentu saja merasa kaget. Bagaimana mungkin dia akan mengandung padahal dia belum menikah, dan dia belum pernah disentuh ataupun berhubungan dengan laki manapun? Tentu saja karena Allah kerjanya setiap hari hanyalah berkhidmat kepada Allah di Baitul Maqdis. Dia jarang keluar dari rumahnya, apalagi bergaul dengan laki-laki. Allah menjawab seperti kasus Nabi Zakaria di atas, bahwa hal itu mudah saja baginya. Maka apapun yang dia kehendaki pasti akan terjadi. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta. Maryam berkata, "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki manapun." Lalu Allah berfirman dengan perantaraan Jibril, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, 'Jadilah,' maka jadilah dia." Ayat 47. Kemudian Allah memilih Isa sebagai rasulnya, memberinya kitab Injil dan mengajarkannya kitab-kitab yang terdahulu, yakni Taurat dan Zabur. Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Alkitab, Hikmah, Taurat, dan Injil. Ayat 48. Allah mengutus Nabi Isa kepada Bani Israel. Kepada Bani Israel, Nabi Isa menjelaskan tanda-tanda kenabiannya, yaitu mukjizat menghidupkan burung dari tanah liat, menghidupkan orang yang mati, dan menyembuhkan orang buta dan berpenyakit kusta. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untukmu dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seorang burung dengan seizin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya, dan orang yang berpenyakit sopak, dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah, dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman." Ayat 49. Nabi Isa berkata kepada kaumnya bahwa dia membenarkan kitab-kitab terdahulu yang telah diturunkan kepada Nabi Musa.
dan Nabi Daud, lalu menghalalkan apa yang dahulu diharamkan. Dan aku akan datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan aku menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda atau mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ayat 50. Lalu Nabi Isa meminta kaumnya agar menyembah Allah sebagai jalan yang benar. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Ayat 51. Demikian sekelumit kisah Maryam dari surat Ali Imran. Nantikan cerita luar biasa selanjutnya ya di Balai Baca Hasanah Official. Dan bantu kami mengembangkan channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya.